Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada yang bertanya, bagaimana dengan tanda hari kiamat berupa adanya gunung emas di sungai Efrat? Apakah itu benar? Terkait tanda hari kiamat berupa keberadaan gunung emas di sungai Efrat disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul furatu ayyahsira an kanzin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Hampir saja atau sesaat lagi sungai Furat akan tersingkap darinya harta karun berupa emas. Faman hadarahu, maka siapa yang mendatanginya, fala ya'khudh minhu syai'an, jangan mengambil emas itu sedikit pun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi kiamat sampai tersingkap dari sungai Furat berupa gunung emas. Yaqtatilun nasu alaihi, banyak orang yang berlomba-lomba, berperang, berantem untuk bisa mendapatkannya. Banyak orang yang berkelahi untuk bisa mendapatkannya. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari setiap 100 orang yang terbunuh 99, sehingga yang hidup hanya satu. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, setiap orang dia selalu mengatakan pada dirinya, la'alli akunu ana alladhi anju, semoga akulah yang selamat untuk bisa mendapatkan emas itu. Sehingga semuanya termotivasi dan merasa yakin kalau dirinya yang akan menang. Padahal mereka ketika berusaha untuk mendapatkannya, mereka berantem, mereka berkelahi. Dari 100 orang, 99 terbunuh, 99 mati. Baik, apa yang dimaksud dengan kata yahsiru? Di sini ada kata yahsiru, di sini juga ada kata yahsiru. Yahsiru, kata Ibnu Athir, bimakna yakshifu, tersingkap, terbuka. Kemudian kita coba lihat penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah pernah menjelaskan, wa makna inhisar inkishafuhu lidhihabi ma'ihi. Yang dimaksud dengan sungai Efrat akan yahsiru, maksudnya adalah tersingkap karena airnya hilang, sebagaimana keterangan An-Nawawi, sehingga nanti air sungai Efrat hilang. Wa qad yakunu dzalika bisababi tahawuli majrahu, dan bisa jadi itu terjadi karena ada pengalihan aliran, ada pengalihan arah arus. Wallahu alam, mungkin sungainya berubah orientasi. Fa inna hadzal kanz, karena harta karun ini atau gunung ini matmurun biturab, tertutup dengan tanah, dan itu tidak diketahui. Sehingga ketika dia mengalami perubahan arah sungai karena sebab tertentu, wa marra qariban min hadzal jabal, kemudian mendekati gunung itu, kasyafahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapnya. Wallahu a'lam. Ini keterangan beliau dalam Al-Qiyamah As-Sughra. Kemudian coba kita lihat keterangan dari Al-Qurtubi. Abu Abdullah Al-Qurtubi pernah mengutip keterangan Al-Halimi. Al-Halimi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Minhajuddin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi sungai Efrat akan tersingkap dan mengeluarkan gunung emas. Siapa yang hadir jangan mengambil sedikit pun. Ini mirip sebagaimana kondisi di akhir zaman yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika itu harta melimpah menjadi sangat banyak sampai orang sudah tidak lagi punya keinginan untuk mengambilnya, sehingga ada orang ngasih nggak ada yang mau nerima. Dan itu terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, dan mungkin sebabnya adalah karena adanya al-faidul azim dzalikal jabal, melimpahnya emas, dan termasuk diantaranya adalah gunung itu yang keluar dan dia bentuknya emas. Selain itu adalah ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin min amwalil musyrikin, dari harta orang musyrik yang dikalahkan oleh kaum muslimin di akhir zaman dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dan wayahtamil ayyakuna nahyuhu anil akhdhi min dzalikal jabal, Nabi SAW melarang untuk mengambil gunung emas itu karena zaman sudah berada di ujung, sudah mendekati kiamat. Begitu banyak tanda-tanda kiamat besar yang sudah nampak. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau orang masih terlalu cinta kepada dunia, mengumpulkan dunia, jahlun wa ightirar, itu adalah tindakan kebodohan. Dan bisa jadi Nabi SAW melarang itu adalah karena mereka yang punya semangat untuk mendapatkan gunung emas tadi
tadafa'u wa tuqatilu, mereka nanti saling berebut dan mereka saling bunuh-bunuhan, berantem sehingga banyak menjadi korban. Dan mungkin gunung emas ini tidak sebagaimana barang tambang pada umumnya. Apabila ada di antara mereka yang mengambilnya kemudian tidak ada yang mau menerima ketika dia keluarkan di jalan Allah, nggak bisa dizakati, nggak bisa diapa-apain, sehingga dia tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala. Lam yuwaffaq bil barakah minallah, dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Fakanal inqibad anhu aula, sehingga tidak mengambil gunung emas itu lebih baik daripada orang mengambilnya. Wallahu ta'ala alam. Itu kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah gunung emas yang ada di Sungai Efrat. Kita meyakininya, kita mengimaninya karena hadis ini valid dari Nabi SAW. Lalu seperti apa gunung emas itu? Wallahu alam. Kita tidak tahu hakikatnya. Tepatnya ada di titik mana kita juga nggak tahu. Karena ini baru muncul di akhir zaman sebagai bagian dari tanda kiamat kubra yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala.